Selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu GPPS Kid. Gimana kabarnya? Semua di rumah tetap sehat ya? Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan kalau tidak perlu-perlu banget, tidak usah kita pergi keluar, di rumah saja ya. Puji Tuhan, adik-adik. Barusan kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coba firman Tuhan hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan berbicara tentang dosaku diampuni. Nah, sebelumnya Koko akan memperlihatkan kepada kalian sebuah video di mana tentang cerita Alkitab, yaitu domba yang hilang. Siap adik-adik? Ayo, selamat menyaksikan. Apa sih yang mereka lihat di Yesus? Ia mengampuni setiap orang, berteman dengan orang berdosa. Lihat si pemungut cukai itu. Dan kita tahu mereka butuh pengampunan. Perhatikan, kerumunan yang mengikuti dia semakin banyak. Permisi, apakah itu semua dombamu? Ya, aku yang menjaganya. Aku sendiri. Dan ini hewan ternak keluargaku. Ayahku memberi tanggung jawabnya kepadaku. Aduh, aku. Ya, jika ayahmu mempercayakan semua ini padamu. Kurasa kau harus mengejar domba yang lari itu. Aduh, Bonbon, kembali. Apakah kau Yesus dari Nazaret? Benar. Mereka memanggilmu guru. Tapi kau makan bersama orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Para pemimpin bait Allah meminta kau menjelaskan hal ini, guru. Bonbon, berhenti. Jika kamu memiliki 100 domba dan satu di antaranya terhilang, apa yang kau lakukan? Bukankah kau meninggalkan yang 99 dan mencari domba yang hilang sampai ditemukan? Dan jika kau menemukannya, dengan senang kau akan menggendongnya di bahumu dan membawanya pulang. Lalu kau akan memanggil teman-teman dan tetangga-tetanggamu dan berkata, "Ayo rayakan, aku telah menemukan dombaku yang hilang." Sama juga dengan sukacita di sorga, jika ada satu orang berdosa bertobat dan kembali kepada Tuhan, daripada 99 lain yang hidup benar dan tidak terhilang. Halo adik-adik, gimana? Kalian sudah melihat cuplikan video barusan? Yaitu tentang domba yang hilang. Hari ini, tema firman Tuhan kita yaitu tentang dosaku diampuni. Diambil di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Yaitu tentang perumpamaan domba yang hilang. Nah, adik-adik, yang adik-adik barusan lihat, ada seekor domba yang tersesat, hilang. Dia keluar dari kumpulan domba-dombanya. Ketika gembalanya menghitung dombanya 99, kok tidak ada 100, kemana satu ekor lagi? Dia mencari, sampai akhirnya dia menemukan domba yang hilang itu. Apa yang terjadi? Gembala ini senang, gembira, dan dia membawanya di bahunya dengan gembira sukacita. Akhirnya dapat ditemukan domba yang hilang sesat itu. Luar biasa, adik-adik. Nah, perumpamaan ini sama halnya dengan kita, yaitu anak-anak Tuhan, supaya tetap hidup di dalam kasih Kristus.
Kadang-kadang kita nakal. Kadang-kadang kita ingin lari, ingin keluar, ingin pergi dari kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Akhirnya kita tersesat. Artinya tersesat itu apa? Kita masuk di dalam dosa. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan lewat Alkitab. Di sini banyak perintah-perintah Tuhan, nasihat Tuhan, janji-janji Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang nakal. Ingin pergi, ingin keluar, ingin ke tempat yang lebih jauh. Oh, ingin merasakan enaknya. Oh, di sana enak, di sana seru, di sana wow, luar biasa. Tetapi di sana itu ternyata ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak Tuhan Yesus senangi, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, sama halnya kita hidup dalam dosa. Tetapi kasih Yesus menyelamatkan kita, menebus kita dari kegelapan, dari kuasa iblis. Ya, sehingga kita tidak masuk ke dalam neraka, tetapi kita akan bawa di dalam hidup yang kekal, itu di surga. Ya, adik-adik, dan adik-adik juga harus tahu bahwa Yesus sangat mengasihi kalian sehingga dia boleh mati di kayu salib, rela dipaku, ditombak, dimahkota duri untuk menyelamatkan kita semua. Darahnya yang membenarkan kita, memerdekakan kita. Sehingga kita yang tersesat, yang terhilang, Tuhan Yesus selamatkan. Nah, adik-adik, Koko punya satu buku tak berkata. Nah, adik-adik, Koko punya sebuah hati. Wah, hatinya warna gelap. Artinya apa? Kita dahulu, mungkin sekarang juga, kita masih berdosa, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang suka tidak menyenangkan hati Tuhan? Kita sudah berbuat jahat, tidak berbuat baik, berkata dusta, mencuri, menyakiti orang, apalagi menyontek, semua dosa itu semuanya. Artinya hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Warnanya hitam. Tetapi Tuhan Yesus karena kasih-nya yang begitu besar, dia menyelamatkan kita semua dengan mati di kayu salib, darahnya yang tercurah warna merah menebus kita, menyelamatkan kita dari maut, dari ketersesatan kita. Ya. Dan setelah ditebus oleh darahnya, kita menjadi putih. Tuhan hapuskan segala dosa yang hitam warnanya itu. Kita disucikan, dimerdekakan, sehingga kita oleh darah Yesus disucikan menjadi putih, seperti kertas putih, bersih. Ya. Nah, sudah itu
Kita sudah ditebus, mendapat kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita harus berterima kasih dengan cara apa adik-adik? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Lewat ibadah sekolah minggu, lewat hari Jumat kita berdoa, kita boleh bertumbuh, membaca firman Tuhan. Kita boleh bertumbuh. Akhirnya warnanya hijau berubah. Artinya hijau ini kita bertumbuh. Kalau pohonan itu dari biji, tunas, naik lagi, batang, keluar kecambah, daun, akhirnya tinggi, hijau. Akhirnya mungkin berbuah lebat. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik semua, di dalam kehidupan kita semua ya. Puji Tuhan. Adik-adik, Bapak punya percobaan eksperimen loh. Siapa yang ingin tahu? Ingin tahu? Ayo kita lihat sama-sama ya. Ayo. Nah adik-adik, seperti yang tadi Koko katakan, Koko punya eksperimen. Coba tebak apa eksperimennya? Siapa yang tahu? Nah, di depan kalian ada 2 buah gelas. Yang satu berwarna putih bening airnya. Yang satu lagi airnya berwarna kuning. Mau apa ya Koko? Nih adik-adik, gelas ini yang airnya putih ini, jernih ini, kalau Koko mau umpamakan, yaitu ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, segambar dan serupa dengan Allah, sungguh sangat amat baik ciptaan Allah. Tidak ternoda oleh dosa apapun. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa karena tergoda oleh iblis, coba apa? Yaitu disuruh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal Allah melarang, perintah tidak boleh kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Tapi karena godaan iblis, Hawa dan Adam tergoda memakan buah itu. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka masuk jatuh dalam dosa. Nah, sama halnya ketika kita tidak berdosa, kita ibaratkan seperti air yang putih ini jernih. Tetapi ketika kita berdosa, kita melakukan bohong. Kita melakukan apa? Jahat sama orang. Kita memukul, mencuri, apalagi banyak lagi semuanya ya yang membuat kita berdosa. Ya, iri hati, marah, banyak lagi ya. Tuh, air yang putih tadi menjadi gelap, coklat tua ya. Nah, gimana dong? Tetapi kasih Allah kepada manusia, akhirnya Allah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, dan bahkan rela mati di kayu salib menebus kita semua dengan darahnya. Kita kasih yuk gelas yang kedua yang warna kuning ini. Kita kasih 1, 2 tetes, 2 siah, 2 sendok. Kocek. Wow, apa yang terjadi? Dosa kita terhapus menjadi putih kembali. Wah, luar biasa ya kasih Allah. Dosa kita sudah diampuni. Anugerah Allah luar biasa bagi kita. Allah sangat senang ketika kita kembali kepadanya.
Ketika kita sudah berbuat dosa, kita boleh minta ampun kepada Allah. Mengaku dosa kita, Ia yang setia dan adil akan mengampuni setiap dosa kita. Sungguh luar biasa. Ya, Allah yang penuh maha pengampun, panjang sabar, kasih setianya luar biasa, sebab Dia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Adik-adik, bagaimana? Diberkati firman Tuhannya hari ini? Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, kita mau datang kepada Allah, kita mohon ampun, Tuhan sucikan, ampuni dosa kami, dosa saya. Tuhan akan mengampuni kesalahan dosa kita. Puji Tuhan, sungguh Allah kita luar biasa. Baik adik-adik, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi adik-adik semua, ya. Nah, adik-adik, kita ada ayat hafalannya nih buat adik-adik semua ya. Semua hafalkan ya, yaitu di dalam Lukas 15 ayat 7a. Lukas 15 ayat 7a. Singkat kok. Kita mulai dari ini aja. Ada sukacita di sorga karena seorang berdosa yang bertobat. Sekali lagi, ada sukacita di sorga karena seorang berdosa yang bertobat. Wow, puji Tuhan ya. Hafalkan ya adik-adik. Nanti share ke grup kelas masing-masing. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik semua sudah mendengar firman Tuhan. Kami semua GPPS Kids sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, sungguh kasih-Mu atas kami, pengampunan-Mu, pengorbananmu di kayu salib yang sudah menembus dan mengampuni dosa-dosa kami. Kami diselamatkan, dibenarkan, mendapat kehidupan yang kekal. Luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati adik-adik semua yang sudah mendengar firman Tuhan, yang di rumah diberkati, kedua orang tuanya diberkati, sekolahnya diberkati, kesehatan, dijauhkan sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya. Dalam nama Yesus, kami melepaskan berkat-Mu atas mereka semua yang di rumah, diberkati semuanya. Kami guru-guru sekolah minggu juga sudah melayani pada pagi hari ini, diberkati semuanya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati ya. Bye.